البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandhumah Al-Qawaidul Fiqhiyah, yang mana kita masih berada pada pembahasan ad-dhaman, yaitu tanggung jawab atau ganti rugi. Jadi bukan berarti ketika dia dimaafkan, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia terlepas dari tanggung jawab dan ganti rugi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya walaupun dia melakukannya karena lupa atau karena keliru atau karena terpaksa misalkan, dia memang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya karena tidak disengaja. Cuman ganti rugi, tanggung jawab itu perkara yang harus manakala ada keterkaitan dengan Bani Adam. Nah, kita lihat contohnya yang beliau sebutkan. Rajulun a'tahu insan 'inaban wadi'ah. Ada salah seorang memberikan kepada orang lain anggur tapi hanya untuk nitip. Ana nitip anggur di rumah antum ya. Kata dia ya gitu. Wa qala a'tihi li ahli. Nah, kemudian dia mengatakan berikanlah untuk keluargaku. Falamma wasala baitahu wa wada'a al-inab ala annahu sayadhhab bihi ila baiti sahibihi nasiya fa'akala. Artinya ada orang titip anggur kepada orang lain, dia mengatakan tolong anggur ini diberikan kepada keluargaku gitu loh. Sama orang tadi dibawa, pahamnya. Ketika sudah sampai rumahnya, dia meletakkan anggur tadi. Nah, barakallahu fikum. Dengan catatan mungkin dia akan pergi nanti ke rumah temannya, tapi lupa ternyata. Anggur yang dititipkan tadi itu ditaruh di rumah, lupa sama dia. Malah dimakan sama dia anggurnya. Paham belum ini maksudnya? Jadi seharusnya anggurnya kan ini titipan. Nah, barakallahu fikum, titipan agar anggur tersebut diberikan kepada keluarganya. Dia mengatakan siap. Nah, sama dia diambil, dibawa pulang ke rumah. Dengan catatan dia nanti akan ngasihkan ke keluarganya kalau pergi gitu loh. Ternyata lupa, sama orang tadi dimakan anggurnya. Fanasiya fa'akalah, akhirnya dia lupa, dimakanlah anggur tersebut. Falaisa alaihi ismun. Dia enggak dapat dosa, wa alaihi dhaman, tapi tanggung jawab, ganti rugi. Bukan wah ana afwan ya akhi, ternyata anggurnya ana makan ya di rumah, lupa. Tetap tanggung jawab dia. Paham ya, tanggung jawab menggantikan anggur tadi itu. Nah, jadi enggak semudah yang kita bayangkan. Non afwan itu memang afwan sudah diampuni dia oleh Allah taala. Tapi antara dia dengan hamba tadi, dengan makhluk tadi itu upayakan ini, dhaman ini ya. Tanggung jawab atau ganti rugi. Kecuali kalau orangnya memaafkan, enggak usah sudah. Enggak masalah misalkan. Lain lagi urusannya ya. Wa illa dia hukum asalnya wajib tanggung jawab. Mahum insyaallah. Nah, seperti ini kan terkadang terjadi, ya kan? Terkadang terjadi. Nah, antum dititipin orang uang 50.000 misalkan. Antum taruh kantong. Suruh ngasihkan sebulan. Lama enggak antum berikan, ternyata tiba-tiba suatu ketika, ada uang 50.000 ya. Antum gunakan untuk jajan, makan. Setelah dimakan semuanya, ini titipan orang. Antum enggak berdosa. Cuma tanggung jawab nanti. Seperti itu aja nah contohnya. Rajulun ukriha ala an yadhbah syata fulanin. Ada orang dipaksa untuk menyembelih kambing si fulan. Bukan kambing sendiri ya. Dipaksa, kamu harus nyembelih kambing tetanggamu misalkan, dipaksa dia. Fadzabaha, akhirnya dia menyembelihnya. Fala isma alaih, maka dia tidak dosa. Wa alaihi dhaman, tapi tetap tanggung jawab ganti rugi. Paham ya? Contohnya antum dipaksa, antum harus nyembelih kambing tetangga sebelah misalkan. Kalau enggak tak bunuh misalkan. Dipaksa ini kan. Akhirnya antum datang, kambingnya antum ambil, antum sembelih. Setelah hilang paksaan, bukan berarti antum enggak tanggung jawab. Jangan mengatakan sama keluarganya tadi anak nyembelih dipaksa ya, enggak bisa. Tetap tanggung jawab. Walaupun dia tidak berdosa, paham ya? Itu perlu diperhatikan baik-baik. Nah, li'annahu mubashir, dikarenakan dia yang langsung ngerjakan langsung gitu loh. Wal qaidah annahu, qaidahnya bahwasanya idza istama'a mutasabbib wa mutasabbib wal mubashir qaddimil mubashir. Naam. Apabila terkumpul antara mutasabbib, itu maksudnya itu
Nah, barakallahu fikum, yang jadikan sebab atau istilahnya nah barakallahu fikum mutasabbab ya. Maksudnya apabila berkumpul antara sesuatu yang dijadikan sebab tadi wal mubashir, dan jika dia yang melakukan langsung, qaddimil mubashir, maka dahulukan yang melakukan langsung tadi. Maksudnya apa? Maksudnya itu mau tidak mau dia tanggung jawab itu loh. Untuk masalah sebabnya dia dipaksa atau enggak itu urusan lain lagi. Dia tetap diampuni, cuman dia kan yang melakukan langsung, gitu loh. Naam. Wa qala ba'du ahli ilm ad-dhaman 'alaiha jami'an. Kemudian sebagian ahli mengatakan tanggung jawab itu mengenai kedua-duanya. Paham ya? Kedua-duanya. Jadi kedua-duanya maksudnya bagaimana? Maksudnya mengenai yang nah barakallahu fikum bisa dikatakan yang memaksa tadi dan orang yang dipaksa tadi. Kalau harus dimintai tanggung jawab. Li'anal mubashir la yatamakkan min imtina', karena orang yang melakukan langsung itu enggak memungkinkan untuk menghalang-halangi dirinya, dipaksa dia. Pokoknya kamu harus menyembelih sapi tetanggamu, dipaksa dia. Kalau enggak menyembelih tak bunuh. Posisi sudah apa? Nah, pistolnya dari letakkan di kepalanya. Isinya sudah pelurunya situ dalamnya itu ya. Ada posisi sudah intinya pasrah dah. Enggak ada apa barakallahu fikum kekuatan yang lain. Li'annahu law tamakkana min al-imtina' lam yakun mukrahan. Karena dia kalau mampu untuk menahan diri, mampu untuk menghalang-halangi, niscaya apa? Enggak dikatakan terpaksa. Orang terpaksa itu karena enggak mampu. Ya enggak? Antum dipaksa untuk makan bangkai. Misalkan naudzubillah ya. Karena terpaksa atau tidak? Terpaksa. Coba kalau enggak terpaksa, enggak mungkin antum mau makan bangkai itu loh. Istilahnya. Nah, jadi orang ini benar-benar terpaksa. Fa yakunu dhaman 'alaihima jami'an. Maka domannya, tanggung jawabnya mengenai kedua-duanya. Alal nah barakallahu fikum mukrih, ini yang benar mukrih ya, bukan mukrim ya. Alal mukrih wal mubashir. Kedua-duanya siapa? Yang maksa dan yang melakukan langsung. Paham belum? Yang maksa juga tanggung jawab. Ditangkap orangnya misalkan ya. Yang melakukan langsung tadi tanggung jawab dua-duanya. Paham maksudnya? Wa hadza aqrab ila shawab, inilah yang mendekati kebenaran. Li'annahu al-mubasyarah huna mulja ilaiha. Dikarenakan keberlangsungan di sini dikembalikan kepadanya. Maksudnya apa? Kan enggak mungkin dia itu menyembelih sapi tetangganya kalau enggak dipaksa, itu loh istilahnya. Iya enggak? Dia nyembelih sapi tetangga itu karena dipaksa. Oleh karena itu sebabnya yang maksa tadi itu sebenarnya. Paham belum? Nah, enggak mungkin kan dia nyembelih sapi tetangga kalau enggak dipaksa. Karena dipaksa itu muncullah apa yang namanya paksaan. Setelah muncul paksaan terjadilah apa yang terjadi. Disembelihlah sapi tadi oleh orang yang dipaksa tadi itu. Paham ya? Jadi itu liputannya ada keterpaksaan di situ. Mafhum insyaallah? Mafhum? Abdurrahman? Na'am. Rajulun akhadha bi syakhsin saghir al-jism. Thumma daraba bihi syata fulan. Ada salah seorang, nah barakallahu fikum, dia mengambil salah anak kecil yang bisa dikatakan badannya kecil lah, mengambil salah seorang anak kecil atau orang yang badannya kecil, thumma daraba bihi syata fulanin, nah barakallahu fikum, darba syat bil insan, fama tatit asyatu, naqul ad-daman ala ad-darib li'anna al-madruba bihi misal alat laysa lahu ikhtiyar. Maksudnya gini, ada orang ngambil anak kecilnya ini dipakai untuk apa? Nah barakallahu fikum, kemudian dipukulkan kepada kambing orang. Ya, anak kecil itu diambil itu, gini. Paham ya? Dipukulkan apa? Kambing sepulan tadi itu. Kambingnya meninggal dunia. Paham ya? Mati maksudnya ya. Kambingnya mati. Nah barakallahu fikum. Nah di situ nanti yang dimintai tanggung jawab yang mana? Yang alat digunakan untuk membunuh tadi atau orangnya, itu loh. Alatnya tadi kan orang juga. Alatnya anak kecil tadi itu. Mungkin enggak itu terjadi? Mungkin enggak kira-kira? Ya mungkin aja ini dibahas karena mungkin itu loh. Dibahasnya karena mungkin. Kalau enggak mungkin ya enggak dibahas itu loh istilahnya. Jadi yang pembahasan bahasa seperti ini biasanya itu mungkin terjadi gitu loh. Mungkin orang nakal kan bisa aja kan mengambil anak kecilnya dicengkeweng gitu ya, dibantingkan ke kambingnya mati gitu loh. Kita lihat di sini. Memang contoh kadang lucu-lucu tapi kita baca aja. Nah, sama tapi syatu akhirnya kambingnya meninggal dunia. Nah, kemudian kita katakan ad-dhamanu 'ala ad-darib. Yang tanggung jawab itu dibebankan kepada yang mukul tadi itu. Kenapa? Li'anal madruba bihi, dikarenakan yang digunakan untuk memukul dengannya, misal alat laisa lahu ikhtiyar. Seperti alat yang enggak ada pilihan, dia enggak punya pilihan. Seperti taruhlah dia kayak bagaikan batu itulah istilahnya. Batu antum ambil, gerak enggak batunya? Enggak gerak.
palu antum ambil enggak gerak dia. Paham ya? Nah, dipermisalkan anak kecil tadi itu yang dipakai untuk membunuh kambing tadi itu kayak benda mati gitu loh, enggak punya pilihan. Jadi tetap dibebankan kepada yang bunuh gitu loh. Walaupun sebabnya apa di antaranya? Ya tadi itu, alatnya tadi itu, manusia tadi itu. Paham maksudnya? Nah. Rajulun alaha al-insan an yadhbah syata fulan. Ada orang dia memaksa, alaha itu memaksa orang lain tapi dengan apa? Dengan permintaan yang terus-menerus diulang-ulang. Ayolah misalnya dibujuklah. Dengan bujukan yang terus-menerus gitu ya. Untuk menyembelih kambing si fulan. Walakin lam yakrahu, tapi enggak maksa. Tolong antum sembelih ya kambingnya si fulan tuh. Ngomong lagi nih, kamu sembelih ya. Kamu yang nyembelih ya nanti. Jadi dia ngomong terus minta agar si fulan nyembelih kambing si fulan itu loh. Bukan maksa tapi ya, bedakan ya. Kalau maksa kan dia dengan ancaman, ini enggak maksa. Pokoknya kamu nyembelih kambing si fulan. Ketemu lagi ngomong gitu, sembelih ya. Kamu nyembelih ya, gitu loh. Jadi permintaan yang terus-menerus. Nah, kita lihat fanaqul ad-daman 'ala dzabih. Kalau seperti ini berarti apa? Tanggung jawabnya ganti ruginya dibebankan kepadanya yang nyembelih. Karena enggak ada paksaan kok dia malah milih nyembelih. Paham ya? Kalau seandainya enggak dipaksa dia milih karena enggak mau. Itu kambing orang lain, itu caranya gitu. Kan enggak dipaksa tadi. Beda kalau dipaksa gitu loh. Kalau dipaksa tadi bagaimana tadi? Dua-duanya, yang maksa sama yang menyembelih tadi. Nah, barakallahu fikum. Li'anul awwal lam yakrahu, karena yang pertama enggak memaksanya, cuman meminta terus gitu loh. Hatta wa in kana alladhi alaha 'alaihi al-ab faddaman 'ala dzabih. Hatta walaupun yang nyuruh-nyuruh tadi itu bapaknya sendiri pun tanggung jawab dan juga ganti rugi tetap dikenakan kepada yang menyembelih. Bapaknya nyuruh anaknya, "Wahai anakku, sapi tetangga itu tolong disembelih." Ketemu lagi, "Anakku, tolong sembelih sapi tetangga itu." Ketemu lagi ngomong, "Tolong sembelih anak sapi tetangga ya." "Wahai anakku, tolong sembelih sembelih sapi tetangga tersebut." Akhirnya disembelih beneran itu loh. Yang tanggung jawab bapaknya atau anaknya? Anaknya. Paham belum? Karena enggak paksaan. Seharusnya kalau enggak paksaan dia milih tidak nyembelih gitu loh. Ini dibahas ya, masyaallah, kita lihat di sini. Li'anna hadza laysa bi'ikrah, karena di sini enggak ada paksaan. Wa in akrahahu abuhu 'ala dzabhi syati akhihi li ummihi fa 'alal ibn wad-dhaman. Nah, sekarang jika yang maksa itu adalah bapaknya untuk menyembelih kambing saudaranya, nah untuk ibunya, paham ya? Walaupun kambing saudaranya ya, tapi digunakan untuk ibunya, fa 'alal ibn ad-dhaman, maka anaknya tetap tanggung jawab. Karena apa? Karena posisinya di situ barakallahu fikum hitakumullah. Nah, barakallahu fikum dipaksa, ini paksaan di sini. Nah. Wa in qala al-ab, sekarang kalau seandainya bapaknya berkata, "Idbah syata akhik alladhi huwa ibni." Nah, sembelihlah kambing saudaramu yang mana saudaramu itu ada anakku sendiri. Jadi bapaknya punya dua anak. Paham ya? Bapaknya punya dua anak. Bapaknya ngomong sama anaknya, "Wahai anakku, sembelihlah kambing saudaramu." Nah, saudaranya otomatis kan anak bapaknya juga, gitu loh. Nah, kita lihat fi tafsil, di sini ada rincian. In kana al-abu tamallakaha awalan, kalau seandainya bapaknya itu pemilik kambing yang pertama, tsumma qala idbahha fala dhaman. Kemudian bapaknya ngomong, "Sembelihlah kambing saudaramu." Ini enggak ada tanggung jawab karena pasti milik bapaknya gitu loh. Paham belum maksudnya? Nah, seperti itu. Wa illa, nah barakallahu fikum duminad dzabih. Jika tidak demikian maka yang menyembelih dimintai tanggung jawab. Wa kadzalika fi tafsirun akhar, seperti itu pula ada rincian yang lain. In kanat hadhihi syatu tata'allaq biha hajat malikiha alladhi huwa al-ibn. Jika kambing tersebut ada keterkaitan dengan apa? Kebutuhan atau keperluan pemiliknya, yaitu anak tadi itu, falaysa li'ab an yatamallakaha, maka bapak tadi tidak berhak untuk memilikinya karena sudah jadi miliknya. Wa hina idzin yakunu 'alal akh ad-dhaman, maka pada waktu itu pula lah, pada saat itu pula lah tanggung jawab dibebankan kepada saudaranya tadi itu. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum. Jadi dilihat keadaannya bagaimana. Li'annal ab hatta wa in saraha bitamallukiha fa innahu la yatamallakaha. La yatamallukuha, maksud la yatamallakuha. Dikarenakan walaupun bapak terang-terangan itu milikku, bapak enggak berhak memiliki kambing tersebut karena sudah punya anaknya gitu loh ya. Memang anaknya milik bapaknya, anaknya. Cuman benda-benda yang dimiliki anaknya itu kan belum tentu milik bapaknya gitu loh. Paham belum? Antum sekarang punya bapak,
Antum itu sama bapak antum miliknya atau bukan? Antum itu kan milik bapaknya gitu loh. Milik bapak antum itu loh istilahnya ya. Nah, kalau antum punya apa-apa, apakah barang antum itu milik bapak antum? Enggak. Kecuali kalau sejak awal memang milik bapak antum gitu loh. Paham belum maksudnya? Maksudnya kalau sudah antum punya sendiri barang antum ya milik antum gitu loh. Tapi kalau barang itu masih keadaannya antum hidup bersama orang tua, kemudian barangnya barang bersama, itu kembali ke hukum global milik orang tua. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Lau anna insanan ukriha ala qatli insanin fa innahu la yaqtuluhu ini. Kalau seandainya ada orang dipaksa untuk membunuh orang lain, maka hendaknya dia tidak membunuhnya. Hatta law huddida bil qatl, hatta walaupun dipaksa diancam untuk dibunuh. Kamu kalau enggak mau membunuh si fulan, tak bunuh kamu. Ini paksaan dengan bunuhan. Ini ada dua kemungkinan. Dia bunuh si fulan atau dia selamat. Kalau dia selamat, dengan catatan dia harus membunuh si fulan tadi itu. Ini bahaya atau tidak nih? Bahaya, karena dia harus mengalirkan darah si fulan demi menyelamatkan dirinya. Nah, ini milih yang mana seperti ini? La yaqtuluhu, jangan dia bunuh. Kenapa? Karena kalau dia bunuh, otomatis dia mengalirkan darah si fulan tadi demi menyelamatkan dirinya gitu loh. Padahal apa? Padahal di sini nanti lebih baik dia meninggal daripada bunuh orang lain. Kalau meninggal selesai urusan dia sendiri, tapi kalau dia bunuh orang lain, dia selamat, tanggung jawabnya besar. Apa maksudnya ya? Kita lihat sini. Hatta law huddida bil qatl, hatta walaupun dia diancam untuk dibunuh, wa qala lahul mukrih, yang maksa mengatakan imma an taqtul fulanan wa illa qataltuka ini. Ini ancamannya, perhatikan ini. Yang maksa mengatakan imma kamu bunuh si fulan atau kamu aku bunuh. Maksudnya kalau kamu enggak mau bunuh si fulan, tak bunuh kamu gitu loh. Kita lihat. Fa innahu la yajuzu an yaqdam ala qatli fulan, maka dia tidak diperbolehkan an yuqaddim untuk mendahulukan ala qatli fulan. Paham ya? Untuk mendahulukan membunuh si fulan enggak boleh. Paham belum? Ayo kita lihat. Li'annahu la yajuzu li ahadin an yahlika hayyan min ajli istibqa'i nafsihi. Dikarenakan tidak diperbolehkan bagi seorang pun untuk membinasakan orang yang hidup dalam rangka agar dirinya tetap hidup. Paham belum? Jadi dia ingin membunuh orang lain biar dirinya hidup. Itu jangan gitu loh. Biarkan saja dia yang mati gitu loh. Kalau antum dipaksa misalkan, ya akhi, kamu harus membunuh si fulan. Kalau enggak tak bunuh kamu. Itu caranya bagaimana? Jangan, iya, siap, jangan. Kalau begitu bunuh anak saja. Maksudnya apa? Lebih baik kita yang dibunuh gitu daripada kita bunuh orang lain. Apa maksudnya? Nah, kita lihat di sini. Falyasbir 'ala qatl, maka hendaknya dia bersabar di atas pembunuhan tersebut. Wala yaqtul mu'minan, jangan sekali-kali dia membunuh orang mukmin. 'Ala annal muhaddida bil qatl qad la yaqsud qatlah. Karena bisa jadi orang yang mengancam dengan pembunuhan tadi itu, bisa jadi dia tidak akan membunuh dia. Idza lam yaqtul, na'am barakallahu fikum, man akrahu 'ala qatlih. Jika dia tidak membunuh orang yang barakallahu fikum maksa untuk membunuhnya. Cuman nakut-nakutin itu loh. Kamu harus bunuh si fulan, kalau enggak tak bunuh. Itu belum tentu dia benar-benar bunuh itu loh. Jangan langsung antum terburu-buru bunuh si fulan. Karena bisa jadi dia hanya ngancam saja gitu loh. Tapi kalau antum benar-benar bunuh si fulan, dosa besar nanti. Paham ya? Alasannya kalau terpaksa kan ada alasan di sini. Ini kan mengalirkan darah kaum muslimin misalkan. Mengalirkan darah barakallahu fikum mukmin. Kita lihat di sini. Walakinnahu qala dzalika tahdidan, tapi dia mengucapkan seperti itu hanya sekedar mengancam saja, walaisa ladaihi al-qudrah ala tanfidhi. Dia enggak punya kemampuan untuk melaksanakannya sebenarnya. Kemampuan enggak punya, cuman ngancam gitu loh. Kamu kalau enggak mau membunuh si fulan tak bunuh kamu. Itu ancaman bukan? Ancaman, tapi belum tentu dia bisa bunuh gitu loh. Orang kalau sadar itu kan ngelawan, walaupun bagaimanapun caranya ngelawan gitu loh. Karena dalam rangka itu apa? Membela dirinya. Man qutila duna manihi fahuwa syahid, wa man qutila duna irdihi fahuwa syahid, wa man qutila duna nafsihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela dirinya, hartanya, keluarganya, jiwanya, maka mati syahid. Kehormatannya maka mati syahid. Naam. Walhasil bain minal baitaini as-sabiqain. Kesimpulannya dua pantun yang sudah kita lewati. Apa dua pantun yang sudah kita lewati? Dua pantun terakhir yang kita lewati apa? 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 Ayo sebutkan.
Naam, dua pantun tersebut barakallahu fikum wal khata wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budun ar-rahmanu lakin ma'al istafi yathbutul badal wa yantafi ta'simu anhu az-zalal. Itu kita lihat di sini annahu idza waqa'a al-fi'lu jahlan aw nisyanan aw ikrahan, apabila orang terjatuh melakukan suatu perbuatan karena bodoh, lupa atau terpaksa, fa innahu la isma fi, enggak ada dosa badannya. Wala dhamana fi ma yata'allaq bihaqqillah. Enggak perlu, enggak ada tanggung jawab ganti rugi berkaitan dengan hak Allah taala, enggak ada. Ini ingat ya, hak Allah Subhanahu wa taala enggak ada ganti rugi. Cukup antum ganti rugi tanggung jawab terhadap apa? Hak orang lain. Paham belum ini? Abdurrahman mafhum insyaallah? Abdullah mafhum? Paham belum? Mana? Perhatikan baik-baik, kita lihat di sini. Li'anna haqqallahi ta'ala mabniyyun 'alal musamahah. Dikarenakan hak Allah taala itu dibangun di atas musamahah. Apa musamahah? Dimaafkan. Allah taala itu memaafkan. Wal fadl, dan juga di atas karunia. Fakanal fa'ilu ma'dzuran, maka pelakunya dikasih maaf, dikasih udzur. Amma fi haqqil makhluq, ini penting sekali. Adapun berkaitan masalah hak makhluk, fa innahu la isma fi, dia enggak berdosa aidan idza waqa'an jahlin aw nisyan aw ikrahin, apabila terjadinya perbuatan tersebut karena bodoh, lupa atau karena dipaksa, walakin fihi ad-dhaman, akan tapi ada tanggung jawab ganti rugi. Paham soal ini ya? Jangan antum bermudah-mudahan merusakkan barang orang lain, apanya akhi? Karena enggak sengaja. Enak sekali ngomong kayak gitu ya. Tanggung jawab aslinya. Ini kira-kira bagaimana? Berapa harganya? Misalkan gitu. Walaupun antum sebenarnya enggak punya apa-apa, tapi sudah ada jiwa tanggung jawab itu loh, paling minim gitu. Jangan merasa apa nana enggak sengaja ya, akhi. Paham ya? Memang antum enggak berdosa, enggak sengaja, tapi kan merusakkan barang orang lain itu loh. Paham ya? Antum minjam motor orang lain, kemudian tiba-tiba apa? Antum pakai itu jatuh. Motornya langsung apa? Rusak semuanya. Nah, barakallahu fikum, ban depan, pelek depan bengkong. Paham ya? Yang belakang peleknya patah, kemudian apanya? Akhirnya enggak sengaja. Jadi insyaallah enggak berdosa. Memang enggak berdosa dia, cuman tanggung jawab. Bengkelkan motor tadi itu. Berapapun biayanya tanggung jawab seperti itu. Kecuali kalau pemilik motornya mengatakan, "Ya udah ana maafkan, enggak usah. Nanti biar ana yang bengkelkan sendiri." Nah, itu lain lagi urusannya. Tapi kalau tidak seperti itu wajib tanggung jawab. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Nah, Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Nah, barakallahu fiikum. Amma fi haqqil makhluq fa innahu la isma fihi aidan idza waqa'a an jahlin aw nisyan aw ikrahin walakin fihi dhaman bi annahu yatmanuhu li sahibihi. Bahwasanya nah barakallahu fiikum dia harus bertanggung jawab terhadap pemiliknya. Li anna haqqul makhluq mabniyyun 'alal musyahah. Dikarenakan hak makhluk itu dibangun di atas musyahah, sesuatu yang sempit dan juga sesuatu yang barakallahu fiikum bisa diartikan apa? Nah, berat atau susah untuk melepaskannya. Karena kalau misalkan antum punya motor, motornya bagus, setiap hari dilapin terus, namanya diservis misalkan. Kok tiba-tiba dipinjam orang rusak. Orang itu mendang afwan. Kira-kira berat enggak kita mau melepaskan itu? Berat enggak? Nah, itu hak makhluk itu dibangun di atas musyahah tadi itu. Biasanya berat yaitu untuk melepaskannya gitu lah. Oleh karena itu harus ada tanggung jawab di situ. Apa maksudnya ya? Harus ada tanggung jawab di situ. Naam. Falidzalika nuwaffihi haqqahu kamilan. Maka oleh sebab itu kita harus apa? Membalasnya atau memenuhi haknya secara sempurna. Hatta wa in kana al-fa'ilu ma'dzuran. Hatta walaupun pelakunya itu sudah diampuni oleh Allah taala. Malam barakallahu fikum malam yubri'uhu minhu. Selama apa? Selama belum berlepas diri darinya. Fa in abra'ahu minhu, barakallahu fikum, kalau seandainya dia sudah berlepas diri dari hal tersebut, minta dimaafkan atau semisalnya, wa huwa mimman yasihu tabarru'uhu, saqata anhu dhaman aidha. Dan dia termasuk orang yang berhak untuk apa? Mendapatkan bantuan atau santunan tersebut, maka hilang pula tanggung jawab. Paham belum? Nah, dia minta keringan, afanya akhi, ana menggunakan motor antum enggak sengaja ternyata tabrakan, rusak semua motornya. Tapi untuk mengganti juga enggak punya biaya. Ini pun apa? Beli bensin jadi hutang. Paham ya? Beli bensin hutang juga. Paham ya? Barakallahu fikum. Jadi intinya serba enggak punya dia, ngerusakkan motor orang lain. Kemudian ternyata yang punya motor itu mengatakan, "Ya udah, enggak masalah lah.
dan dia memang orang yang berhak mendapatkan santunan tadi, orang yang rusakkan motor tadi, maka bebas tanggung jawab tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Intinya apa? Intinya ini bukan bermudah-mudahan ya, intinya dia tetap siap untuk tanggung jawab. Siap untuk berupaya apa? Nah, barakallahu fikum, menggantikannya walaupun istilahnya semampunya. Nasallahu alaihi wasallam. Kita ambil dikit lagi itu. Ya, atau sudah kita baca kemarin? Sudah ya? Berarti sudah kita selesaikan. Nah, barakallahu fikum, pembahasan mengenai ad-dhaman dan juga beberapa perkara yang jadikan apa? Dosa seseorang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengenai perkara-perkara yang selanjutnya sebenarnya masih ada sambungan pada sebelumnya sedikit saja, cuman kita tunda pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin.